dia bisa blokir seluruh negara kan, bisa boikot kan. Maunya dia kan begitu kan, politik pertanian. Dulu saya diajarin ya kuliah politik pertanian. Itu bisa diboikot sama Prabowo, makanya dia habis-habisan dengan para petani ini. Sayang kalah ya kan, tapi dia kalah, dia salah, dia kurang pintar sedikit dari Jokowi. Tetapi ya pengaruh politik pertanian zaman Soeharto itu ngeri. Kalau Soeharto bikin Indonesia selesai. Nah sekarang masalahnya setelah dibuka reformasi, zaman Soeharto ya petani itu dimiskinkan. Ya, zaman sekarang petani itu liar. Rekapnya nih ya. Lihat ini menarik sekali ya, tentang Belanda ini saudara. Pertama saya tunjukkan nih ya. Kalau saudara lihat Belanda ini kalau secara jumlah metrik tonnya nomor 10 ya, metrik tonnya nomor 10. Tapi nanti akan terkejut nanti kalau dibandingkan dengan jumlah penduduk dan cadangan devisa. Ya. Nomor 1 Amerika, kedua Jerman. Jerman ini memang hebat saudara, ciamik saudara ya. Jadi Jerman sama Belanda ini memang mengerikan sekali. Nanti Anda lihat. Kelihatan itu ya. Jumlah cadangan emas ya 8 juta ton ya. 8 metrik ton dalam berarti 8 juta 8.000 ton berarti 8 juta kilogram maksudnya ya, 8 juta kilogram. Saya pakai kilogram ya, 8 juta kilogram. Nah, terus dibagi ya. Saya sekarang bagi saudara pakai ini. Ya. 8 juta gram ya, Amerika 8 juta gram, ini urutan tadi ya, paling banyak. Amerika 8 juta gram, Jerman 3.300 ton atau 3.300 ton atau 3 juta 8 juta sih 8 miliar gram ya, karena kan kali 1.000 ya, kali 1.000 lagi kan, 1 ton kan 1.000 kilo kali 1.000 lagi ya, di 2 miliar gram. Prancis 2,4 miliar gram, Rusia 2,2 miliar gram, Nederland, Belanda cuma 612 juta gram. Tapi lihat jumlah penduduk ya, dibanding jumlah penduduk, kalau Anda lihat ini, Amerika ya, Amerika itu cuman 23, satu orang cuman punya 23 gram saudara. Jadi kalau dari cadangan emasnya, satu orang Amerika cuman punya 23 gram. Kalau Indonesia nomor buntut saudara, nggak usah ditanya lagi, langsung kolaps lah pokoknya. Tapi paling banyak orang Swiss. Satu orang Swiss punya 122 gram. Satu orang Swiss punya 122 gram emas. Orang Belanda nomor 2 punya 34 gram emas. Tapi dibanding dengan cadangan devisanya, mata uangnya ya saudara. Jadi kan masalah mata uang, keamanan mata uang. Ya, nah ini Jerman ya. Jerman juga 20. Yang lainnya saudara, Italia, Prancis, Rusia, Cina, Jepang, India, aduh kecil-kecil saudara. Dibanding dengan ininya ya, dibanding dengan jumlah penduduknya. Tapi lihat cadangan devisanya. Ya, Amerika nomor 1 jelas karena dolarnya punya Amerika ya kan, yang penentu mata uang dunianya. Tapi kedua Jerman saudara. Saudara lihat yang ketiga saudara, Belanda saudara. Jadi cadangan emasnya nomor 2 di dunia, tapi devisanya paling ya nomor 3 di dunia. Bunga banjiri 1 tetap paling kaya saudara. Ya. Jerman nomor 2. Ya, Jerman nomor 2. Dibanding kalau devisanya Swiss, wah cuma 5,8% saudara. Emasnya itu untuk cadangan devisa, artinya lemah sekali saudara. Lucu ya bisa begitu, yang nggak tahu kenapa bisa begitu. Ini data dari IMF ya saudara ya. Nah artinya apa saudara? Itulah Belanda itu menjadi kemana-mana dia, karena Belanda itu orangnya
warga negara Belanda, tapi orangnya ada di mana-mana, kayak Singapura, saudara ya. Orang Singapura itu ada di Amerika, ada di Cina, ada di Australia. Mereka bebas visa masuk kemana-mana. Mereka tinggalnya bukan di Belanda, ya, perusahaannya terdaftar di Belanda, saudara. Ya, perusahaannya terdaftar di Belanda, tapi bisnis kita kemana? Persis kayak orang Singapura. Tapi Singapura belum masuk kemari ya, belum masuk 10 besar ini, saudara, masalahnya. Jumlah penduduk Belanda itu cuma 18 juta. Ajaib ya. Itu makanya saya bilang the richest man in the world. Ya. Dan benar-benar kuat sekali perekonomiannya. Makanya kemarin tenang-tenang saja orang Belanda ya, mau resesi mau apa tenang-tenang saja. Kita di sini tenang-tenang saja. Ya. Kalau Jerman lebih ngeri lagi ya. Saya beli gas perbandingan ya, perbandingan. Saya beli gas di Belanda 2 euro, di Jerman cuma 1 euro. Gila bener, mati saya langsung tak penuhin tankinya, bensinnya tak penuhin, pakai yang ultra, yang paling mahal itu bensinnya saya beli langsung di waktu saya ke Jerman itu ya. Gasnya langsung tak penuhin, saudara. Wah, umpak-umpakan bener. Harga bensinnya di Jerman lebih murah daripada harga gas di Belanda. Tetapi artinya apa? Subsidinya ini sekali ya, harganya mahal sekali di Belanda ini dibanding Indonesia. Tetapi itu tadi ya, kalau sampai kolaps, kalau sampai dunia kolaps, Belanda paling terakhir kolaps, saudara. Arab jauh di bawah, Arab di sini, saudara. Ini semua negara kafir semua, saudara. Ajaib ya. Ini semua negara kafir semua. Ya, di USA lanjut. Mana nih yang di USA? Ya. Masih mute. Oh, udah mute. Okay. Ya udah bisa. Enggak, saya cuma namain dikit, Pak Paul. Nah, tadi mengenai urusan Pak Saifuddin. It looks like si Saifuddin ini affiliated sama GBI ya. Jadi saya udah kontak GBI yang di San Francisco sama di Los Angeles. So, kalau udah saya dapat kontaknya Saifuddin ini gimana nih? Kira-kira Bro Beta Maluku ini mau diomongin, nggak bisa kamu kerja sendiri. Kamu kudu kerja sama, kudu bareng-bareng kerja sama, nggak bisa jalan sendiri. Habis kamu kerja sendirian. Kalau sama saya mungkin telepon saya nggak diangkat kan, takutnya. You know? Ya nggak tahu, saya juga makanya belum tahu cara idenya gimana. Kalau saya kan memang dia sudah memutuskan hubungan dengan saya. Ya kan? Dia yang memutuskan hubungan dengan saya. Masalahnya kan begitu. Kalau apapun yang Bro Beta Maluku, you wanna get involved? You wanna get involved? I have your number. Iya, saya sudah WhatsApp Pak Saifuddin, saya udah ada komunikasi kurang lebih setengah jam lalu. Saya udah dapat, ya. Jadi ya tinggal kita bagaimana menjalin komunikasi dulu ya, karena kan saya juga tidak kenal pribadi. Nanti kita mau coba maksud tujuannya dulu, saya akan sampaikan, bicarakan. Nanti kita tahap selanjutnya nanti saya internal aja, jangan di sini mungkin. Ya dikomunikasikan aja Beta Maluku ya. Iya, nanti saya dengan Pak Robert, Pak Andi, Pak Paula. Soalnya saya kan approach dari si Bastaman itu, saya ada nomornya Bastaman. Dia kan di San Francisco. Anyway, if you already have his account, then I don't have to do anything. Then we go from here. Thank you Pak Andi. Ya, ke satu. Kedua, catatan saya ini. Oh enggak, kalau dia di Amerika asylum itu Pak Paul ya, dia bisa apply food stamp. Jadi itu untuk food stamp itu untuk biaya makan. Ya mungkin bisa. Groceries. Ya, grocery doang. Jadi kalau umpamanya beli rokok, beli alkohol nggak boleh, cuman nggak boleh. Staple food, jadi makanan pokok. Itu dikasih food stamp. Sembako ya. Terus kedua, kalau lagi asylum, kalau menunggu proses, dia bisa dikasih izin kerja. Jadi dia bisa kerja. Jadi dia nggak dikasih work permit, jadi dia bisa ada izin kerja. Itu aja. Terus yang tadi kalian nyinggung Pak Pute ya. Pak Pute itu pertama itu dia menyarankan untuk dia pindah ke Polandia waktu itu. Nah waktu itu kan Polandia udah mulai perang sama si Ukraine. Nggak tahu kenapa dia sarankan ke Polandia. Anyway, buat saya menjebak sih Pak ya. Pak Andi kan tahu di Amerika seperti apa sistemnya. Jadi saya bisa dinilai lah saran itu ya menjebak lah. Terlepas maksud tujuannya apa ya. Ya tapi kita tutup buku aja ya, Pak Pute kan udah nggak di sini lagi. Iya. Just to know aja Pak. By the way, saya ada pertanyaan ke Pak Paul mengenai Belanda. Apa betul itu dia supplier sebagian besar Eropa terkait buah-buahan dan sayurannya Pak? Sebetulnya begini, karena semua barang
Di seluruh Eropa masuknya harus dari Belanda. Kayak Singapura, semua Asia Tenggara masuknya harus dari Singapura dulu ya, sebelum dibuka ya, sebelum barang dari Cina nggak bisa berlabuh di Indonesia, harus ke Singapura. Nah sama, barang yang ke Uni Eropa harus masuk dari Belanda sampai hari ini. Apa karena kesanggupan portnya, Pak? Ya bukan karena itu, karena sudah ada agreement mungkin ya. Dan memang dari zaman bahula, dari zaman imperialisme itu kan, dari penjelajahan dunia, Belanda memang mengundang jadi pelabuhan internasional, mangkalnya semua di Belanda semua, dari pedagang militer sampai perompak mangkalnya di Belanda. Ya, tapi greenhouse-nya juga termasuk yang termodern, Pak ya. Oh iya, kalau untuk greenhouse, karena Belanda memang dalam segala keterbatasannya kan mereka harus survive untuk diri sendiri. Makanya kemarin ada demo petani, ya, ada demo petani karena masalah milieu, masalah lingkungan hidup. Pemerintah Belanda membatasi masuknya CO ke Belanda, sementara petani kekurangan CO untuk produksi pupuk segala macam kan. Nah, sedangkan mereka alasannya apa? Oh, karena kita peternak nih, kita ini tergantung. Nah, pemerintah bilang kita ini sudah oversupply. Ya, yang ada adalah sebenarnya petani-petani ini pengen ekspor sebanyak-banyaknya kan, sekenceng-kencengnya, tetapi bilang yang itu ngerusak Belanda. CO yang dibuat untuk produksi pertanian itu merusak ekosistem Belanda. Makanya akhirnya dibatasi dan petani-petani demo karena memang susu apa segala macam dari Belanda. Kalau Jerman dari Polandia ya, tapi kalau seluruh Eropa rata-rata dari Belanda, susu, keju, semua dari Belanda. Seluruh Eropa. Ini kaitannya bagus di Pak dan Pak Paul di sana. Pengusaha-pengusaha tani kebun di Indonesia bisa belajar bagaimana Belanda bisa survive dari segi sayur mayur dan buah-buahannya itu. Indonesia kan nggak perlu. Saya S1 saya kan dari agroteknologi. Saya pernah kerja di perkebunan. Masalahnya Indonesia adalah kedisiplinan, Pak. Bukan masalah teknologi. Jadi waktu saya kerja di perkebunan, semua teknologi yang ada di Belanda Indonesia punya. Ajaib ya. Saya baru tahu waktu saya kerja di perkebunan. Jadi waktu ada dosen-dosen saya kan dulu di Satya Wacana, dosen kita keren-keren ya, dari Belanda, dari Inggris, ada yang dari India. Keren-keren kita kalau kuliah cuma pertanian, tapi dosennya dari Jepang, dari mana-mana ya. Nah, kita kalau pertukaran mahasiswa juga kirim mahasiswa ke luar negeri. Jadi di Satya Wacana kita dikasih tahu itu sudah, dan saya waktu masuk perkebunan, saya melihat semua alat-alat itu ada di perkebunan. Di Dumai ada namanya di Dumai namanya Bukit Kapureksa ya, Bukit Kapureksa ya, ada Bukit Kapureksa itu terbesar di seluruh dunia untuk penghilangan kelapa sawit, eksportir sawit terbesar di dunia. Alat-alatnya canggih sekali semua. Saya di situ sebagai GM untuk ekspedisinya mereka. Gede banget ya, terbesar di seluruh dunia. Alatnya paling canggih di seluruh dunia. Sinarmas itu kalau mau masuk bikin perkebunan, yang pertama kali dibikin apa? Bikin infrastruktur dulu. Bikin komunikasi, bikin sekolah, bikin rumah klinik ya, bikin semua, ada semua di situ. Jadi begitu masuk kebun itu udah jadi kota sendiri. Semua kita punya. Tetapi kenapa pertanian kita? Karena nggak disiplin. Di era reformasi, kalau dulu, kenapa Prabowo kejar pertanian? Satu, politik. Dia pengen kuasai petani, karena kalau kuasai petani, kuasai pangan kan? Dia bisa blokir seluruh negara kan? Bisa boikot kan? Dia kan begitu kan, politik pertanian. Dulu saya diajarin ya kuliah politik pertanian. Itu bisa diboikot sama Prabowo, makanya dia habis-habisan dengan para petani ini. Sayang kalah ya kan, tapi dia kalah, dia salah, dia kurang pintar sedikit dari Jokowi. Tetapi ya pengaruh politik pertanian zaman Soeharto itu ngeri. Kalau Soeharto bikin Indonesia selesai. Nah sekarang masalahnya setelah dibuka reformasi, zaman Soeharto ya petani itu dimiskinkan. Ya, zaman sekarang petani itu liar. Kenapa nggak kayak di Belanda? Petani kompak.
Ya bisa, wah petani itu paling ditakuti di Belanda dan di Jerman itu ya, di Eropa ini petani paling ditakutin. Kalau batuk petani, wah geger itu satu negara itu. Suaranya paling didengar sama Senat karena mereka harus punya ketahanan pangan kan. Nah itu masalahnya di Indonesia petani nggak didengar. Dan petani-petani sendiri nggak kompak, satu nanam apa, yang lain nanam apa, akhirnya hambanya pindah-pindah sana sendiri sampai hari ini pertanian selalu jadi masalah. Harusnya kalau di Eropa petani-petani ini bisa urunan, dia bisa beli alat yang canggih, yang sangat canggih sekali. Di Indonesia hanya perusahaan besar yang punya alat canggih itu. Ada alat semua yang di Belanda punya, Indonesia saya pernah lihat semua. Saya ngelihat alat yang buat tanam padi, alat yang buat nuai apa ya, menuai, buat nanam, buat apa semua. Saya pernah lihat semua di Indonesia. Cuman yang punya itu hanya perusahaan besar, punyanya si siapa itu Sinarmas, ya kan? Terus punyanya Sinarmas, terus punyanya Indofood. Sehingga Anda kalau produksi mie instan, ya untuk bisa kenapa orang mau produksi mie instan? Supaya dia bisa dapat izin impor gandum, ada kuota minimumnya. Makanya dia produksi mie instan sebanyak-banyaknya. Makin produksi makin rugi. Mau siapa itu apa namanya, punyanya Wings, ya Wings kan punya mie instan. Orang tua grup punya mie instan. Semakin dulu, Pak. Oh, Supermie Indomie punya Indofood. Sebelumnya bukan, Pak. Itu baru gara-gara dibeli, diakuisisi tahun 1900 berapa, diakuisisi sama Indofood. Iya. Itu diakuisisi. Karena dulu Pak, buangan gandum dari Amerika memang yang pegang quote-nya itu ya, Indofood. Dimonopoli sama Indofood. Makanya dia pegang politik karena dari gandum itu dia bisa mana-mana, politik itu bisa masuk ke biskuit, bisa masuk ke consumer goods yang lain. Makanya ada politik gandum itu di Indonesia. Nah, masalahnya itu yang terjadi di Indonesia. Kalau di Belanda nggak boleh. Makanya saya bilang karena masalah di Indonesia karena tidak disiplin. Kalau orang-orang petani-petani rakyat ini bersatu, mereka bikin satu paguyuban yang akses politiknya kuat, nah, maka jadi. Dan mereka bisa punya alat-alat, misalnya nih ya, satu desa beli alat satu, itu kan yang kita pelopori di Malang Selatan itu adalah begitu, kita kasih alat-alatnya semua yang mereka sebelumnya nggak pernah ngimpi bakal punya kan, kita belikan supaya mereka bisa mandiri. Nah, makanya sekarang harus dimonitor. Ini sekarang lagi Pak Toping sama Pak Santiamer mau berangkat ke sana tanggal 27 ya, kalau nggak salah ya. Mau monitor lagi ke sana, sebab itu mau kita berdayakan terus sampai mereka jadi. Setuju, Pak. Masalahnya di situ, Pak. Kalau Indonesia pertaniannya kuat, seharusnya teorinya dengan lahan sebesar itu di Indonesia, seharusnya Indonesia itu negara paling kaya di dunia. Teorinya. Tetapi itu tadi karena masih berkuasa di Indonesia, bikin jadi goblok. Lebih penting apa? Lebih penting agama daripada teknologi. Kan goblok kan? Atau produksi ya. Iya, lebih penting agama daripada teknologinya itu sendiri. Teknologi ya saprodi semua. Mereka lebih penting agama kan tolol. Lebih penting bangun masjid daripada bikin saprodi. Kan goblok. Akhirnya jadi tolol. Agama itu memberangus itu tadi. Jadi tidak disiplin. Orang mau bisnis itu kudu disiplin. Dan mereka harus punya batas-batas. Mana yang agama, mana yang yaitu tadi sekuler itu penting. Sekularisme itu penting kalau mau maju. Gini loh, saya tidak setuju dengan sekularisme yang brutal ya. Tetapi pada kenyataannya untuk penyakit, kalau orang sudah sakit, ya memang kudu ekstrim obatnya. Nggak bisa dikit-dikit. Orang kalau sudah borokan nggak mungkin cuma pakai betadine. Amputasi. Iya kan? Kalau sudah borok itu nggak bisa kasih betadine. Iya. Pak Paul, ini ada satu lagi berarti yang bisa Pak Paul lakukan terkait agrobisnis ini. Di kantong-kantong Kristen, kantong-kantong petani komunitas Kristen itu bisa diberi pengetahuan lah dengan perkembangan zaman modern seperti ini, bagaimana mereka bisa lebih maju ya pertaniannya. Bisa, itulah tujuannya Galarua ada di sana sama Damar Kasih. Itu maunya kita begitu. Cuman kan kita nggak bisa gagah-gagahan kan. Kita harus coba dulu satu. Kita bikin 3 desa ini proyek lah. Baduy, ya, Baduy, Malang, sama yang di Kalimantan. Kalau yang di Parung itu kan proyek kecil ya. Ini kan yang proyek gede kan yang di Kalimantan, Baduy, sama yang di Malang ini yang proyek gedenya kita. Nah kita mau coba dengan 3 desa ini dulu. Iya.
Sebenarnya kemarin kita mau garap yang di Kudus, tapi kemarin yang di Kudus itu PIC-nya ngambek. Ya, sayang sekali ya. Seharusnya bagus, tapi ya udahlah. Kita sudah beli alatnya. Jadi alatnya sekarang disimpan di Kalibata, di posko kita. Kita punya alat untuk pencacah jagung. Kalau nanti memang Baduy butuh atau yang di Malang butuh, ya kita kirim ke Malang. Kita punya alat untuk beli alatnya. Jadi kita mau beli apa, kita ada uangnya, bukannya nggak ada. Masalahnya siapa yang mau komitmen? Yang mau komitmen siapa, Pak? Itu masalah Indonesia itu komitmen, Pak. Konsistensi. Akhirnya kita sepakat, kita jangan muluk-muluk dulu deh, 3 desa ini aja kita beresin sampai tuntas deh. Nah, salah satu yang berhasil itu Ibu Elizabeth Philip Semarang. Sebentar, ini ada JPZ yang kasih IDR 66666 ini berarti buat Pak Agustan ini ya. Nanti saya transfer dari rekening saya tambahkan. Thank you ya, JPZ 26 ya. Ini karena 66666. God bless you. Oke, lanjut.